adalah putranya Allah. Uzair Adalah putranya Allah. Uzair ibnullah. Ada yang berkata Isa bin Maryam adalah putranya Allah. Iya kan? Iya, Nah, itu kata Allah, ini ini nggak benar semua kata Allah. Tapi menarik ketika aku baca itu aku langsung cari siapa Uzair. terus? Ternyata Uzair ini adalah seorang nabi yang diceritakan juga di dalam Al-Baqarah. Ada nabi yang dia muncul ketika kehancuran Bani Israel di Babilonia. Berarti Berarti timeline ini ya setelah Sulaiman ya. iya sebelum Isa kan? Iya, sebelum Isa dan setelah Sulaiman. Iya. Kan? Nah, dia ketika melihat kehancuran ini, dia bilang sama Allah gini, ya Allah, bagaimana ceritanya semuanya akan dibangkitkan kalau semua sudah hancur kayak gini? Iya. Tiba-tiba dia dimatiin Allah, sama keledainya. Lewat Dimatiin keledainya. Allah. Semuanya, dia Oh, sama maksudnya keledainya dia dan keledainya dimatiin Allah dan skip 100 tahun. Oh, Void Century. Skip 100 tahun. Kenapa Allah memutuskan mematikan Allah dia? pengen ngasih pelajaran gimana cara Allah membangkitkan orang mati. Kan dia nanya, gimana cara Allah membangkitkan orang-orang mati setelah runtuh semua kayak gini. Iya. Ini kayak nggak mungkin. Langsung dimatiin Allah di dalam Al-Quran. Lalu kemudian setelah dia dibangkitkan lagi, dia kemudian bilang, aku hidup lagi. Dalam keadaan kondisi udah berbeda. Iya. Tadi udah hancur kan sama orang-orang Babilonia. Sekarang sudah skip Ya, udah menuju skip pada 100 nanti tahun. pembangunan Baitul Maqdis Iya. lagi. Dia ngelihat, lah kok aku hidup lagi? Ditanya sama Allah, kamu udah mati tadi? Hah, iya ya. Kamu merasa mati berapa lama? Kamu merasa berapa lama tadi? Sehari atau setengah hari? Allah bilang, kamu udah 100 tahun. Coba kamu lihat tuh keledaimu tinggal tulang semua. Nah, kamu nanya sama aku gimana aku bangkitin? Perhatiin keledainya. Keledainya tiba-tiba tulangnya masuk lagi, transformer. Simum Pride. Terus kemudian nanti diedit aja suaranya biar mirip. Cak, mulai berani nyuruh lu, Cak. Berani. Nah, lalu kemudian jadi keledai lagi. Dia datang kepada kaumnya dalam kondisi putus asa. Kenapa putus asa? Karena tidak ada lagi yang ngerti Taurat. Kan sudah habis Babilonia kan sama udah skip, Babilonia. Udah habis 100 tahun lagi. 100 tahun hancur lebur tuh orang Bani Israel. Setelah itu dia juga bingung karena dia nggak ngerti juga Taurat. Ada cerita lagi riwayat dia pas jalan-jalan ketemu dengan seorang perempuan. Nangis. Dia tanya, "Kenapa, Bu?" Dia bilang, "Siapa lagi yang ngurusin aku? Suamiku mati, semua keluargaku mati, nggak ada yang ngurusin aku, nggak ada yang ngasih makan aku." Karena kan waktu itu dia juga sama lagi mikir gimana nih umat ini, orang nggak ada lagi Taurat, nggak ada lagi terus kemudian bimbingan dan segala macam. Maka terus kemudian dia nasihatin sama ibu tadi dalam kondisi sama-sama putus asa nih. Bu, ibu sebelum nikah yang ngurusin siapa? Bukan suaminya kan? Kan Allah yang ngurusin kita. Sebelum ibu ada suami, ibu juga makan. Maka setelah ibu ada suaminya hilang, ibu juga pasti makan. Lalu ibunya bilang apa? Terus kenapa kamu mikir siapa yang ngurusin umat ini? Dibalikin sama si ibu. Terus ketika dia ngelihat ternyata malaikat tuh orang ternyata untuk ngajarin dia kenapa kamu pusing dalam perkara-perkara yang itu adalah perkara urusan Allah. Akhirnya anyhow dia langsung terkumpul seluruh Taurat di dalam diri dia. Jadi dia langsung hafal Taurat, seluruh kitab-kitab dia hafal dan dia ngajarin orang dengan apa yang ada di dalam hafalannya. Maka orang-orang bilang Uzair putranya Allah. Pertama karena skip 100 tahun, tiba-tiba datang bawa Taurat yang sudah hilang. Itu bisa semua Bisa dipahami hafal, ya. Nah, itu yang terjadi pada Uzair. Dia nabi, tapi bukan yang dimaksud dengan putranya Allah. Nah, ada lagi yang menarik, yang jarang diceritain orang. Lu tau nggak pernah Isa bangkitin orang? Iya, tahu. Tapi lu tau nggak siapa yang dibangkitin? Siapa? Sem, anaknya Nabi Nuh. Jauh nih. Jauh banget kan? Jauh banget nih. Berarti kalau Nabi Isa tahun 600-an, Nabi Nuh misalnya. Sem kan sebelum Masehi berapa? Nah, berarti udah berapa ribu tahun tuh? Iya. Dibangkitin sama dia. Terus ditanya, gimana kabarnya? Dia bilang ini udah kiamat.